Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Putra Hendiko dengan NIM 250222002. Saya dari Rombel 1, Prodi Prodi Statistika dan Sains Data. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah dalam menganalisis data. Ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, import library and load dataset. Nah, langkah-langkah ini tuh bertujuan untuk menyiapkan lingkungan dan memuat data. Menyiapkan lingkungan data dan memuat data. Nah, yang pertama kita tulis kodenya pip install ucim lempro. Nah, kita kita run nanti bakal nanti komputer akan mengeluarkan kata-kata seperti ini. Kalau mengeluarkan kata-kata seperti ini berarti itu tandanya berhasil. Habis itu kita import library. Import library ini untuk mengimpor berbagai library yang diperlukan untuk menganalisis dan machine learning. Seperti Pandas, NumPy, Seaborn. Pandas, NumPy, Seaborn ini untuk memanipulasi data dan memvisualisasikan. Sedangkan UCM Pro ini untuk mengunduh dataset dari repositori UCI. Kalau Sklearn ini tuh untuk pemisahan data dan lain-lain. Habis itu kita lanjut ke load dataset. Karena kita memakai data default payment, jadi kita tulis default payment di sini. Nah, data yang saya data yang saya pakai itu ID-nya 350, jadi kita memakai ID 350 dan dan memasukkan fitur X dan Y sebagai target. Setelah itu kita gabungkan X dan Y menjadi satu data frame. Kita tulis kodenya ini, ya, itu kita bakal menggabungkan X dan Y menjadi satu frame. Nah, jadi seperti ini nih hasilnya. Di X dan Y ini udah menjadi satu data frame atau tabel ya. Di situ kita from Google Colab Import Drive. Ini untuk apa sih? Ini tuh untuk dari Google Colab mengimport ke Drive. Hmm, Biar nanti kesimpan di Drive. Nah, langkah selanjutnya itu adalah data cleaning. Data cleaning ini berfokus pada pemeriksaan dan pembersihan data. Nah, yang pertama kita bakal mengecek info data. Kita tulis, kita masukkan kode print, kita masukkan kode ini. Nah, nanti komputer akan mengeluarkan kata-kata seperti ini. Nih, kata seperti ini. Nah, ini tuh untuk memastikan semua kolom memiliki 30.000 entry non null. Nah, ternyata semua kolom memiliki 30.000 non null. Nah, habis itu kita mengecek data null, yaitu dengan kode seperti ini. Habis itu komputer akan mengeluarkan kata-kata seperti ini. Nah, berat, berarti karena di sini semua nol, berarti tidak ada nilai nol atau nilai kosong. Jadi cek data nol ini untuk memastikan tidak ada nilai nol atau kosong di dalam data ini. Habis itu, setelah itu kita mengecek duplikasi dengan melakukan eh, print duplikat row, df duplikat sum. Nah, ini tuh untuk mengecek apakah ada berapa baris yang terduplikasi. Nah, ternyata ada 35 baris data yang terduplikasi. Nah, setelah itu kita hapus data-data tersebut dengan memasukkan kode seperti ini. Habis itu kita ganti nama kolom agar lebih rapi. Dengan cara memasukkan kode seperti ini. Seperti yang saya birukan ini. Nah, setelah itu kita mengecek data X3 yang menunjukkan status pernikahan sesuai dengan asal dari dataset tersebut. Dengan cara
memasukkan kode print print df dalam kurung x3 value count. Nah, nanti komputer akan mengeluarkan informasi seperti ini. Nah, dari informasi ini terdapat nilai 5, 6, dan 0 yang tidak terdefinisi di informasi asal dataset tersebut. Karena jumlah dari nilai tersebut hanya hanya sekitar 1,5% dari jumlah keseluruhan data. Dengan demikian, ada dua opsi yang kita punya, itu menghapus data tersebut karena relatif kecil sehingga tidak terlalu berpengaruh besar terhadap data, atau memasukkan ke kategori nilai 4 karena sesuai dengan informasi asal dari dataset tersebut, yaitu nilai 4 sebagai lainnya. Tetapi di sini saya memilih opsi pertama, yaitu menghapusnya. Setelah itu kita menghapus 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 nilai 5, 6, dan 0 dengan memasukkan kode seperti ini. Nanti komputer akan mengeluarkan mengeluarkan ini, mengeluarkan kata-kata seperti ini. Nah, di sini kan di sini adanya 2134, berarti 5, 6, dan 0-nya, nilai 5, 6, dan 0-nya sudah terhapus. Nah, kita lanjut ke mengecek data X4 yang menunjukkan status pendidikan sesuai dengan informasi asal dari dataset. Sama kayak X3 tadi caranya. Dengan memasukkan kode ini, dia akan keluar nanti komputer akan mengeluarkan informasi seperti ini. Nah, dari informasi ini terdapat nilai 0 yang tidak terdefinisi di informasi asal dataset tersebut. Karena jumlah dari nilai 0 hanya 54, dan itu merupakan jumlah yang sangat kecil, jadi sama kayak X3 tadi, kita memiliki dua opsi, yaitu menghapus data tersebut karena relatif kecil sehingga tidak terlalu berpengaruh besar terhadap data, atau bisa memasukkan ke kategori nilai 3 karena sesuai dengan informasi asal dari dataset tersebut, yaitu nilai 3 sama dengan lainnya. Dan lagi-lagi di sini saya memilih opsi pertama, yaitu menghapusnya. Lalu kita hapus df dengan memasukkan kode seperti ini. Nah, nanti nanti 0 nih otomatis akan terhapus dan otomatis hanya terdapat nilai 2, 1, dan 3. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu exploratory data analysis atau disingkat EDA. Langkah yang langkah ini tuh untuk memahami hubungan antar fitur-fitur X1 hingga X23 dengan variabel target yaitu Y. Y ini kan tadi yang saya bilang tadi sebagai target. Dan antara dan fitur-fitur tersebut itu ada distribusi target. Distribusi target itu eh, distribusi target itu untuk distribusi target. Nah, distribusi target itu eh, untuk mengecek, untuk melihat sebaran kelas gagal bayar dan tidak gagal bayar. Dan di sini saya menggunakan 0 sebagai tidak gagal bayar dan 1 sebagai gagal bayar. Dan bisa kita lihat di sini ternyata banyak yang tidak gagal bayar. Tidak gagal bayar itu lebih banyak daripada gagal bayar. Kita memasukkan kode seperti ini, nanti komputer otomatis akan mengeluarkan tabel seperti ini. Setelah itu kita mempresentasikan pendapatan dengan cara memasukkan kode ini, lalu lalu komputer akan mengeluarkan informasi seperti ini. Pelanggan Taiwan yang berhasil membayar tagihan ada sekitar 77%, dan pelanggan Taiwan yang gagal membayar ada sekitar 22%. Nah, jadi sini kita presentasikan.
kita presentasiin 77,680444 kita presentasikan dengan 77%. Di situ kita membandingkan pendapatan berdasarkan jenis kelamin. X2 ini menyatakan sebagai jenis kelamin. Jadi kita memasukkan kode seperti ini, lalu komputer mengeluarkan akan mengeluarkan tabel, otomatis akan mengeluarkan tabel seperti ini. Nah, kita bisa lihat S2 kan menyatakan jenis kelamin, yaitu nomor satu itu sebagai laki-laki dan perempuan nomor 2. Bisa dilihat menurut data di atas bahwa laki-laki memiliki rata-rata gagal membayar tagihan yang sangat tinggi daripada perempuan. Kenapa bisa kenapa bisa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan? Apakah karena faktor pekerjaan atau faktor yang lain? Lanjut atau faktor yang lain, lanjut ke faktor berikutnya yaitu membandingkan berdasarkan pendidikan. Dengan memasukkan kode seperti ini, nanti otomatis komputer akan mengeluarkan mengeluarkan tabel tabel seperti ini. Dan bisa kita lihat dari tabel tersebut, tingkat pendidikan tinggi nomor satu itu sebagai pasca sarjana, nomor dua sebagai sarjana, dan nomor tiga sebagai SMA, dan empat lainnya. Dari dari nomor satu, 2, dan 3, kelompok ini secara umum memiliki resiko gagal bayar tagihan yang tinggi, meskipun pasca sarjana adalah yang terbaik di antara ketiganya. Maksudnya terbaik tuh yang paling rendah, yang paling rendah, yang paling rendah dari ketiganya. Tapi kalau menurut keseluruhan dia termasuk yang paling tinggi juga. Dan 4 adalah kategori lainnya. Kelompok ini memiliki resiko gagal bayar yang paling rendah di antara semua kategori meskipun datanya paling sedikit. Jadi data menunjukkan bahwa tidak pendidikan tinggi itu memiliki resiko gagal bayar yang tinggi. Habis itu kita membandingkan pendapatan berdasarkan status pernikahan. Dengan memasukkan kode seperti ini, nanti sistem akan otomatis mengeluarkan tabel tabel informasi seperti ini. Kategori satu dan 2 nih, satu nih sebagai menikah dan lajang dan 2 nih sebagai lajang. Nah, kedua kategori ini memiliki data yang cukup sehingga rata-rata gagal bayar mereka lebih bisa dipercaya. Sedangkan kategori 3 atau lainnya, kategori ini memiliki data yang sedikit sehingga rata-rata gagal bayarnya tidak pasti. Maksudnya sedikit dan cukup. Kalau cukup nih pendek ya error barnya. Ini nih, pendek seperti ini. Dan kalau nomor 3 tuh error barnya panjang. Jadi rata-rata gagal bayarnya tidak pasti. Faktor banyaknya tanggung jawab mungkin bisa jadi salah satu faktor utama yang memengaruhi resiko gagal bayar. Jadi semakin banyak tanggung jawab mungkin bisa memengaruhi resiko gagal bayar. Bisa kita memproporsi umur berdasarkan pendapatan. Dengan masukkan kode seperti ini, nanti sistem akan otomatis mengeluarkan tabel seperti ini. Nah, di sini ada keterangannya, tinggi di usia muda 20-an, sa- tinggi di usia muda 20-an, proposisi gagal bayar relatif tinggi. Stabil di usia produktif 30-55, itu proporsi gagal bayarnya menurun dan konsisten. Meningkat di usia lanjut 60 ke atas, itu proporsi gagal bayar mulai naik drastis. Resiko gagal bayar ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja dan masa karir yang stabil sangat berpengaruh terhadap kemampuan membayar tagihan. Setelah itu kita korelasi numerik dengan memasukkan kode seperti ini, nanti otomatis sistem akan mengeluarkan korelasi mengeluarkan gambar seperti ini. Tabel seperti ini. Dari tabel di atas perilaku klien di masa lalu atau lewat pembayaran X6 sampai X11 lebih kuat pengaruhnya daripada demografi.
Dan korelasi terkuat ada pada variabel X6 hingga X11. Riwayat pembayaran bulan sebelumnya. Riwayat pembayaran adalah kunci. Jadi langkah selanjutnya adalah menganalisis distribusi X6 sampai X11 untuk menemukan pola kegagalan pembayaran yang jelas. Nah, jadi di sini langkah selanjutnya kita menganalisis X6 sampai X11 untuk menemukan pola kegagalan pembayaran yang jelas. Nah, di sini kita bandingkan pendapatan berdasarkan riwayat pembayaran bulan September 2005. X6 ini bulan September pada bulan X6 ini sebagai bulan September. Nah, kita masukkan kode seperti ini, nanti otomatis sistem akan mengeluarkan tabel seperti ini. Nah, habis selanjutnya sama aja kayak yang di atas, sama aja kayak yang di atas. Kalau kalau di sini bedanya X7, di sini X6. Nah, X7 ini sebagai bulan Agustus. Dan seterusnya itu bakal sama X6 sampai X11. X6 itu sebagai bulan September, X7 itu sebagai Agustus, X X6 itu sebagai Juli, X5 sebagai Juni, X4 sebagai X4 sebagai Mei, X5 sebagai April. Itu analisis 6 grafik riwayat pembayaran X6 sampai X11 mengungkapkan 4 kelompok resiko yang konsisten. Min 2, min 1, dan 0 itu resikonya rendah. Resiko terendah ini maksudnya resiko terendah yang selalu melakukan pembayaran tepat waktu atau lunas. Nah, dan satu ini sebagai resiko yang wajar. Hampir selalu menunjukkan lonjakan rata-rata resiko dari kelompok resiko rendah. Nah, kalau 2 dan 3 sama dengan resiko menengah atau resiko menengah hampir selalu menunjukkan konfirmasi lonjakan resiko lebih lanjut daripada kelompok resiko wajar. Nah, kalau 4 sampai 9 itu resiko tinggi atau hampir selalu memiliki rata-rata resiko tertinggi meskipun variasi datanya lebih banyak atau penunggakan serius dan berkepanjangan. Mungkin kita akan mengganti variabel X6 sampai X11 menjadi 4 kelompok multiclass. Ini untuk membuat model lebih sederhana dan lebih stabil. Nah, multiclassnya ini kita 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 ubah menjadi resiko rendah, resiko wajar, resiko menengah, resiko tinggi. Seperti yang di atas tadi, dengan cara masukkan kode seperti ini, nanti otomatis sistem akan mengeluarkan kata-kata seperti ini. Data frame setelah 6 kolom model dibuat, jadi seperti ini. Jadi di sini ada 2, min 1, 0, 0, 1, min 1. Setelah itu hapus seluruh variabel X karena variabel-variabel yang lebih mempengaruhi Y telah kita dapatkan, kecuali X1 karena masih ada kemungkinan bisa mempengaruhi Y. Nah, barang kita tentukan semua kolom yang mau dibuang, yang kita buang kan tadi X2 sampai semua kolom kecuali X1. Habis itu buang kolom-kolom tersebut, habis itu kita cek hasilnya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kita kembalikan Lalu kita kembalikan Y ke pojok kanan. Kan tadi sebelumnya Y ada di pojok kanan sini. Nah, di sini Y ada di tengah-tengah. Jadi kita pindahkan Y ke pojok kanan dengan cara seperti ini. Buat daftar urutan kolom baru dimulai dengan Y. Ini mengambil semua kolom lainnya dan menaruh sebelum Y. Itu yang kedua, terapkan urutan baru ke data frame. Habis itu cek hasilnya. Nah, di sini hasilnya Y sudah ada di pojok kanan. Habis itu kita mengkorelasi numerik lagi seperti yang tadi di atas. Nah, jadi seperti ini. Yang tadi kan pusing lihatnya. Nah, kalau ini lebih lebih gampang untuk dianalisis. Habis itu jadi semakin sedikit kesimpulan EDA adalah jadi semakin sedikit jangka bulan terakhir yang dimana klien telat membayar tagihan dapat ditunjukkan dengan semakin kecil X, maka semakin besar resiko klien gagal bayar tagihan. Ya, maka semakin besar resiko klien nggak gagal membayar tagihan. Lanjut ke step berikutnya, yaitu step 4, model dan evaluasi.
Yang pertama, kita melakukan pembagian data latih dan uji dengan cara memasukkan kode seperti ini. Habis itu kita menginisialisasi model eh, dengan memasukkan kode seperti ini. Habis itu kita akan melatih model dengan melakukan seperti ini. Setelah melatih model, kita akan melakukan prediksi dan probabilitas untuk kurva ROC dan AUC dengan memasukkan kode kode seperti ini. Habis itu kita melakukan evaluasi. Setelah kita melakukan modeling, kita akan melakukan evaluasi model. Evaluasi model nih cukup panjang. Eh, Yang pertama, akurasi. Akurasi dengan memasukkan kode seperti ini. Habis itu laporan klasifikasi. Setelah itu confusion matrix. Dan yang keempat, area under the R object. Huruf atau ouch. Ouch ini untuk mengukur kemampuan model untuk membedakan antara kelas positif dan negatif. Itu yang kelima, kepentingan fitur. Habis kepentingan fitur, ke opsional, plot kurva ROC, FPR false positive rate, TPR true positive rate. Nah, hasilnya akan seperti ini. Akurasinya 0,8, laporan klasifikasinya seperti ini, confusion matrixnya, matrik kebingungan, eh, seperti ini, terus area under ROC atau ouch 0,7, habis itu 10 fitur paling penting, itu ada X6, X1, X5, X12, X13, X19, X18, X14, X20, X12. Nah, nanti akan menampilkan juga menampilkan tabel seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah model random forest classifier yang diuji memberikan kinerja yang baik untuk akurasi secara keseluruhan dan memiliki kemampuan diskriminatif yang moderat. Dilihat dari nilai ouch-nya. Namun, model menunjukkan adanya keterbatasan dan mendeteksi semua kasus default yang sebenarnya. Dan model juga menunjukkan bahwa riwayat pembayaran terakhir, P0, P2, dan lain-lain adalah faktor penentu terkuat yang sejalan dengan logika bisnis manajemen resiko. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang ucap, mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk dosen pembimbing saya yang 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 tidak bisa saya sebutkan satu persatu eh, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Itu cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.